Kita diminta untuk merancang sebuah filter yang mampu memblokir sinyal dengan frekuensi omega pi per 3, kemudian dan dia itu ternormalisasi. Oke, kita disuruh mencari persamaan fungsi sistemnya. Ada dua buah istilah yang perlu kita ingat dari sebuah filter ya. Jadi kalau filter itu kan ada bagian yang diblokir, ada juga bagian yang diteruskan. Nah, kaitannya dengan fungsi sistem itu apa? Kalau fungsi sistem HZ itu yang kita tahu kan kebanyakan bentuknya itu dia rasional ya. Jadi ada bagian pembilangnya, ada bagian penyebutnya. Yang membuat pembilang ini 0 itu kita sebut dengan 0. Yang membuat penyebut itu 0, ini kita sebut dengan pol. Memblokir itu artinya kan pada frekuensi demikian, dia nilai responsnya itu 0. Maka HZ itu akan bernilai 0. Artinya omega sama dengan pi per 3 ini dia berkaitan dengan letak dari zeronya. Oke. Sedangkan kalau misalkan di soal dikatakan misalkan filter meneruskan sinyal dengan frekuensi omega sama dengan pi per 4. Oh, berarti omega pi per 4 ini dia nanti berkaitan dengan polnya. Oke. Jadi perlu diingat bahwa zero ini nanti dia yang memblokir, sedangkan pol ini yang meneruskan. Nah, mungkin biar lebih terbayang, kita coba gambar pol zero diagramnya. Ini bagian real, ini bagian imajinernya. Ini let's say ini adalah sebuah unit circle. Kita tahu hubungan antara Hz dan juga H omega itu kan, hubungan antara Hz dan H omega itu, H omega itu adalah Hz yang dievaluasi pada Z itu unit circle, E pangkat J omega. Oke. Maka kalau misalkan di soal dibilang filternya itu memblokir sinyal dengan frekuensi omega pi per 3, maka di sepanjang unit circle ini, di sudut pi per 3, disitulah letak dari zeronya. Oke. Sebenarnya plus minus pi per 3 sih. Oke, jadi ada 2 gitu. Makanya kita bisa tahu nih dari informasi ini bahwa sistem ini memiliki 2 buah pol, yaitu pada unit circle, jadi panjangnya ini 1, dengan sudut pi per 3 dan minus pi per 3, disitulah ada pol. Ada zero gitu, ada zero. Nah, berarti kita tahu bahwa ekspresi dari HZ-nya itu adalah, berarti kan 1 minus E pangkat, atau ya gimana nih caranya kita biar bisa dapat ini. Berarti kan E pangkat J pi per 3 Z pangkat minus 1 dan 1 minus E pangkat minus J pi per 3 Z pangkat minus 1. Oke, karena kita pingin ada 2 buah pol. Yang pertama di E pangkat J pi per 3 sama di E pangkat minus J pi per 3. Oke. Makanya kita punya bentuk fungsi transfernya seperti ini. Tetapi kita kalikan suatu konstanta, karena nanti kita ingin bikin dia ternormalisasi. Oke, ini adalah persamaan fungsi sistemnya. Tapi mungkin kita cari dulu nilai K-nya, baru kita dapatkan jawaban akhir. Ternormalisasi artinya nilai maksimum dari H omeganya itu sama dengan 1. Nah, kapan H omega itu mencapai maksimum? Jadi, kan tadi kita udah bahas bahwa zero itu yang menyebabkan sinyalnya itu terblokir. Artinya responsnya akan menuju 0.
sedangkan pol dia akan meneruskan. Maka kita bisa simpulkan bahwa sistem ini kemungkinan besar memiliki nilai maksimum saat omeganya sama dengan omega polnya. Oke, jadi ini terjadi saat omega sama dengan omega polnya. Tapi di soal ini kebetulan dia tidak ada polnya ya. Kalau begitu, kita coba manfaatkan sifat simetri. Nah, kita perhatikan pada pol zero diagram ini, kan letak dari kedua zeronya ada di sini ya. Omega yang menyebabkan responsnya itu maksimum itu adalah omega yang terjauh dari kedua buah zero ini. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa ini terjadi saat omega di unit circle yang terjauh dari kedua zero. Nah, terjauh itu di mana? Berarti dalam hal ini kan yang terjauh itu berarti di sini. Nih, berarti ada di sini gitu. Disinilah letak omeganya kita ambil, atau ya ini kan berapa nih nilai omeganya supaya dia nanti H omeganya bernilai maksimum. Ini kan nilai omeganya sama dengan pi ya, atau plus minus pi lah gitu. Berarti nanti kita ganti saja omeganya itu dengan pi. Oke, berarti H E pangkat J pi sama dengan K 1 minus E J pi per 3, kemudian ini E pangkat minus J pi, ini 1 minus E minus J pi per 3 E pangkat minus J pi. Nah, dan ini sama dengan magnitudenya. Nanti kita cari dulu magnitudenya. Nanti nilai mutlaknya dia akan sama dengan 1. Oke. Ini kan adalah K1 dikurang E pangkat 2J pi per 3 ya. Ini 1 kurang E pangkat minus 4 E pangkat minus 4 J pi per 3. Nah, atau kalau kita sederhanakan lagi, itu sama dengan K 1 minus 1 tambah E pangkat minus 2 J pi per 3 kemudian dikurang E pangkat, ini 2 ya, kemudian dikurang E pangkat minus J pi kali 3 per 4. Atau kayaknya ini kita kurang efektif. Kita tahu bahwa E pangkat minus J pi itu kan adalah cos minus pi minus J sin minus pi. Berarti ini sama dengan minus 1 ya. Berarti ini 1 ditambah E pangkat J pi per 3. Ini 1 ditambah E pangkat minus J pi per 3. Berarti ini adalah K 1 tambah 1 tambah 2 kali E J pi per 3 E pangkat minus J pi per 3. Nah, ini adalah bentuk dari kosinus ya. Ingat bahwa cos kotak adalah E pangkat J kotak tambah E pangkat minus J kotak per 2. Ini nggak ada 2-nya. Berarti ini sama dengan K 2 tambah 2 cos pi per 3 gitu.
Berarti nilai amplitudenya itu kan berarti K 2 tambah 2 kali cos pi per 3, cos 60 setengah. Berarti 3K, dan ini sama dengan 1. Berarti K-nya kita peroleh sama dengan 1/3. Sehingga kita peroleh respons dari HZ-nya itu adalah 1/3. Tadi apa? 1/3 1 minus E pangkat minus JP per 3 Z pangkat minus 1 kali 1 dikurang E pangkat JP per 3 Z pangkat minus 1. Oke, ini dia jawabannya. Kemudian kita disuruh mencari respons magnitud dan juga respons fasanya. Oke, berarti kan H omeganya ya. Berarti H omega itu adalah, kita udah dapat belum tadi H omega? Omega belum disubstitusi ya. H omega berarti kan 1/3 1 minus E pangkat minus JP per 3 Z pangkat minus 1 1 minus E pangkat positif JP per 3 Z pangkat minus 1 dievaluasi pada Z sama dengan E pangkat J omega. Berarti ini sama dengan 1/3 1 minus E minus JP per 3. Mungkin kita hitung dulu ya, E pangkat minus JP per 3. Berarti 1 dikurang E pangkat minus JP per 3 dikurang E pangkat JP per 3, dan ini ada Z pangkat minus 1-nya, sorry. Berarti kita bikin dia seperti ini, tambah, lalu ditambah E pangkat, ini saling cancel ya, Z pangkat minus 2 dievaluasi pada Z sama dengan E pangkat J omega. Ini adalah 1/3 1 dikurangi 2 cos pi per 3 Z pangkat minus 1 tambah Z pangkat minus 2. Ini 1/3 1 dikurang 2 kali setengah, berarti 1 tambah Z pangkat minus 2. Nah, berarti ini sama dengan 1/3 1 dikurang E pangkat minus J omega tambah E pangkat minus 2J omega. Oke, ini dia H omeganya, tapi kita disuruh menyatakan dalam magnitud dan juga fasa. Nah, kita gunakan identitas Euler, E pangkat J kotak sama dengan cos kotak tambah J sin kotak. Nanti yang cos-cosnya, yang realnya kita gabungkan, dan yang imajiner juga kita gabungkan. Maka bisa kita nyatakan bahwa H omega itu adalah 1/3 1 dikurang cos omega tambah cos 2 omega ditambah J minus sin omega ditambah J sin omega dikurang sin 2 omega. Nah, artinya respons magnitudnya itu adalah 1/3 akar 1 minus cos omega tambah cos 2 omega kuadrat tambah sin omega minus sin 2 omega kuadrat. Atau sebenarnya kita bisa nyatakan dulu tadi ya H omega itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita bisa perhatikan bahwa di sini kita bisa faktorkan nih. Kita bisa faktorkan E pangkat minus J omega.
Yang artinya kita bisa tulis juga ini sebagai E pangkat minus J omega. Ini min 1 tambah. Ini kalau kita faktorkan E pangkat minus J omega kan tersisa E pangkat positif J omega ya. Kalau ini tersisa E pangkat minus J omega. Nah, berarti itu akan memunculkan bentuk 2 cos omega. Gitu. Maka dari sini kita punya bahwa respons dari magnitudenya itu adalah sepertiga. Lalu di sininya nilai mutlak dari 2 cos omega dikurang 1. Karena E pangkat sesuatu itu dia magnitudenya adalah 1. Ingat ya, dia kan ada di unit circle. Sedangkan sudut dari H omega, nah ini kan bagian real saja ya. Nih, sepertiga, kemudian minus 1 tambah 2 cos omega. Dia kan kalau untuk nilai omega berapapun, dia adalah berupa angka. Berarti dia real. Berarti yang mempengaruhi sudutnya itu adalah terms E pangkat minus J omega. Berarti sudut H omega itu dia akan sama dengan minus omega. Nah. Oke. Dan itu adalah jawabannya. Tapi kalau secara lebih lengkap sebenarnya sudut dari H omega itu adalah minus omega. Dia saat ini bernilai positif. Berarti saat 2 cos omega itu lebih besar dari 1. Dan kalau dia kurang dari 1 atau negatif, maka dia adalah pi minus omega. Ya. Ini adalah jawaban lengkapnya untuk soal bagian B. Yang terakhir, soal bagian C, tentukanlah respons dari input ini. Nah, kalau seperti ini, inputnya kan berupa sinusoid dengan beberapa komponen frekuensi. Di sini berarti ada komponen frekuensi 0, lalu komponen frekuensi pi per 2, dan komponen frekuensi pi per 3. Nah, kalau kita berikan suatu sistem input demikian, maka nanti outputnya itu juga sinusoid, dan dia adalah penjumlahan dari masing-masing komponen responsnya gitu. Masing-masing respons dari komponennya gitu. Jadi kalau inputnya itu X sinusoid, X1 tambah X2 tambah X3, nanti keluarannya adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3. Dengan respons ke K itu, ya, let's say XK itu bentuknya adalah AK cos omega Kn ditambah VK ya. Maka nanti YK itu bentuknya adalah sama juga. Dia sinusoid juga omega Kn tambah VK. Tapi nanti ada namanya respons magnitud dan ada namanya respons fasa. Seperti itu. Berarti kita tinjau dulu untuk omega-nya sama dengan 0. Kita punya HW bentuknya seperti itu. Kalau kita substitusikan nilai 0, kita peroleh H0 adalah sepertiga dari 2 cos omega. Berarti 2 kali 0 atau 2 dikurang 1. Berarti sama dengan sepertiga. Kalau untuk pi per 2, kita punya H pi per 2 itu adalah sepertiga nilai mutlak dari 2 cos pi per 2 min 1. Ini adalah 0, mutlak min 1 adalah 1, berarti ini adalah sepertiga juga. Kemudian untuk omega sama dengan pi per 3, kita punya H pi per 3 itu adalah sepertiga 2 cos pi per 3 min 1. Dan ini sama dengan 0. Maka nanti respons sistemnya itu adalah respons masing-masing komponen ini. Ini kan dia nggak punya ya. Berarti nanti Y. Ya ini let's say hanya 2 ini, hanya 1 ini, hanya 0 ini.
Maka nanti kita punya Y2 itu 0, Y1 itu jadinya adalah 1/3 dikalikan dengan, tadi kita lihat inputnya 2 cos pi per 2n, berarti 1/3 kali 2 cos pi per 2n ditambah dengan respons fasanya. Respons fasanya berarti kan apakah dia memenuhi 2 cos omega itu lebih besar dari 1? Kita lihat bahwa 2 cos pi per 2 itu kan 0 ya, dan dia tidak lebih besar dari 1. Maka nanti sudutnya itu adalah yang tadi, yang pi kurang omega. Pi kurang omega, berarti sama dengan positif pi per 2. Berarti ini tambah pi per 2. Oke. Kalau untuk omega sama dengan 0, kita punya berarti Y0-nya itu adalah 1/3 dikalikan dengan A-nya, yaitu minus 3. 1/3 kali minus 3 dikalikan dengan 2 kali cos omega, berarti 2 kali 1 dikurangi 1, dan ini sama dengan min 1. Berarti respons total dari sistem itu adalah penjumlahan dari Y0n dan juga Y1n. Berarti dia adalah, ini tadi harusnya tadi ini nggak ada minus 3-nya ya. Berarti dia adalah, ini juga jadi positif. Berarti 1/3 kemudian ya, 1/3 kita faktorkan juga ya untuk yang Y1-nya. 1/3 1 tambah 2 cos pi per 2n tambah pi per 2. Nah, jadi ini adalah respons sistemnya. Oke, untuk soal ini demikian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.